Perkenalkan, nama saya Lydia Rumopa, NIM 19742011074, kelas A2 Hukum semester 6. Melalui video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi hukum dagang internasional, tujuan dari hukum dagang internasional, prinsip-prinsip dasar dari hukum dagang internasional, dan subjek hukum dari hukum dagang internasional. Definisi hukum dagang internasional. Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuk yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi, atau produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Tujuan dari hukum dagang internasional. Yang pertama, untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Yang kedua, untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara. Yang ketiga, meningkatkan standar hidup umat manusia. Yang keempat, meningkatkan lapangan tenaga kerja. Yang kelima, untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara. Yang keenam, meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang. Prinsip-prinsip dasar hukum dagang internasional. Prinsip-prinsip dasar yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional diperkenalkan oleh Sarjana Hukum Perdagangan Internasional Profesor Alexander Goldstein. Beliau memperkenalkan 4 prinsip dasar tersebut, yaitu yang pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip pertama, kebebasan berkontrak sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Yang kedua, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip kedua, Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Prinsip ketiga ini, prinsip penggunaan arbitrase, tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian, pengakuan Goldstein menyebut prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping 3 prinsip dasar tersebut, prinsip dasar lainnya yang menurut penulis relevan adalah prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi atau dalam pengertian luas, termasuk di dalam kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Kebebasan ini sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Aturan-aturan hukum atau internasional memfasilitasi kebebasan ini. Subjek dari hukum dagang internasional. Subjek hukum yang dapat tergolong ke dalam lingkup hukum perdagangan internasional adalah negara, organisasi internasional, individu, dan bank.
Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.